Nah ini, gede juga nih. Ini KTP apa payung nih? Padahal nggak lucu-lucu amat ya. Kok ada aja yang ketawa, alhamdulillah. Tit, cucut. Salah dong. Bukan mobil. Sorry. Bukan mobil. Sorry. Bukan mobil. Lu ngapain sih foto-foto begitu? Pegangin gue dong. Pencet dong. 1, 2. 1, 2. Itu di lock dong. Oh, sorry. Ngapain sih foto-foto gitu? Pinjol bang. Pinjaman pinjol? Bukan dong. Bukan. Pinjaman ojol. Pinjaman ojol. Pinjaman online bang. Pinjaman online ngapain Karena sih? gua kan beda kayak lu. Kalau lu lihat tuh belanjanya banyak. Iya nih, paket semua nih baru datang. Ada yang ini paling bawah paket data. Salah dong. Oh, bukan. Udah sombong belagu ya. Gue tuh lagi ngalamin ini bang, masalah yang pelik banget. Aduh. Gue terlilit utang. Woi. Bener. Lo lihat nih utang gue tuh. Sebanyak ini. Balikin utang. lagi bang, terus Gak bikin bisa trik dong, gitu. Gak bisa kan, dong. Tuh lihat utang gue Ya sebanyak ini bang. ampun, belanja apaan aja sih? Ya sebenarnya sih belanjanya cuma sedikit ya. Cuma 1-2 barang lah. Cuma sekali belanja 1000 packs. Aduh sama aja banyak, dong. Bang. Dulu daripada pinjol-pinjol jadi gini nih bang. Bang minjem dong. Bang. Waduh, gue sampai pusing sendiri nih. Apaan? Pinjam. Tenang aja kalau masalah duit nih mah. Gue juga masih banyak. Tadi gue habis belanja duit emang. Baru denger. Ada belanja tapi Ada. Lu cari dah. Beli 5 juta di online shop ada yang jual. ada yang jual. Ada. Harganya berapa? Biasanya deket-deket hari raya. Harganya berapa? Udah pecahan 5.200.000 gitu. Bodoh dong yang beli. Tapi kan nyari pecahan 2000-an, 5000-an nih. Lihat. Oke, terima kasih. Tuh. Kabur. Butuh uang banget nih. Abis gimana ya belanja mulu. Tapi gue kan sebenarnya pengen bikin hidup gue tuh financially plan. Itu tapi memang susah, Bang. masalah saya juga sebenarnya. Kalau lo kan masalahnya nggak punya duit kan, gue Iya, bingung betul. harus ngabisin duit. Jangan sombong dong. Iya beneran, gue kalau kan misalkan disangguin nih, kalau belum habis nggak boleh pulang. Wah, terus kalau disangguin begini. Gue tepak lo ya. Gak apa-apa tebak emang duit mainan. Iya. Gimana gue mau ngabisin? Iya, tapi gimana ya rasanya kalau misalnya pegang uang sebanyak ini ya. Lu tapi buat belanja mulu, lu gue lihat boros banget ya. Belanja online juga, offline juga. Lu Iya emang gak sih. kepikiran takut uang lu habis? Gak tahu ya, kalau sempet ada yang bilang sih kayaknya, Dev kayaknya lo konsumtif deh. Gue nggak konsumtif, gue doyan belanja aja. Kayak apa sih? I'm a shopaholic. Lu kaya sih, tapi lu bodoh ya. Konsumtif sama shopaholic kan nggak beda jauh. Tapi itu sih memang kadang-kadang gue kan emang doyan belanja. Oke. Cuman kadang-kadang juga bingung kayak kalau misalkan gue track bulanan, aduh kok abisnya tuh nggak jelas kemana. Gue jadi nggak bisa tahu gue belanja apaan aja. Tahu-tahu habis gitu. Masa sih? Apalagi kalau misalkan gue lagi ngitung pengeluaran mingguan deh. Saking pusingnya gue kayak, wah gue harus ngerokok dulu deh nih. Komfortnya enak. Iya lagi, ini yang paling gue suka kalau misalnya gue nih ya lagi mikirin utang gitu ya. Wah gue sebat aja udah. Ya belum tentu hilang sih utangnya ya. Iya, tapi kan sebenarnya pikiran-pikirannya ketutup sama asap rokok dulu. Korek dong. Nih bang. Coba ya, ini ceritanya gue lagi banyak utang nih. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kok nggak hilang ya pikiran kita? Udah gue bawa aja. Tapi sebenarnya bikin tenang dulu iya sih. ya kan. Tapi nanti pas pulang gue bagi rokok ya. Ambil Soalnya gue kan udah banyak utang nih, jadi nggak bisa beli rokok. Iya. Pas banget kan kalau rokok kayak gini kan size-nya compact nih. Iya. Jadi walaupun banyak-banyak ditaruh di kantong nggak masalah. Pas juga nih, apalagi harganya terjangkau kan. Aman lah pasti buat nyetok di rumah juga, buat ngilang-ngilangin Bagi gitu. ya nanti ya. Boleh nih. Aduh, gua. Udah bentar gue bawain 4 karung. Woi. Terus kalian dus lu apa? Iya bener. Gue jadi reseller habis itu. Jadi reseller gitu. Aduh, tapi bener nih size compactnya ngebuat gue tuh ngerasa kayak wah kantong gue walaupun bawa handphone, bawa kunci apa, tetap muat ditaruh. Tetap masih bisa diselipin. Geli. Walaupun ya yang nggak bisa diselipin ya. Apa? Adalah gimana caranya memperhalus supaya gue nggak ditagih debt collector. Aduh, iya juga sih ya. Gue sih nggak bisa ngasih solusi sekarang. Ya. Tapi gue bisa sharing pengalaman teman gue pernah. Oh iya. Jadi Debt collector. dia itu kan sebelum
akuntan gitu kan ya. Jadi suka bantu-bantu ngitung teman-teman yang tiba-tiba keuangannya tuh agak sulit. Pernah ada satu teman dari zaman sekolahnya cerita ke dia. Lu bayangin ya, di handphonenya ada aplikasi pinjol sampai 9. Astagfirullahaladzim. Semua tuh buat minjem uang tuh. Iya, jadi konsepnya tuh yang udah, ini ada utang 1, wah udah bingung bayarnya, buka lagi 1, jadi gali lubang tutup lubang. Jadi dari aplikasi A udah nggak bisa bayar, dia minjemnya dari aplikasi B. Download aplikasi B, bayar, foto lagi tuh, pakai KTP segede gaban nih. Waduh, gitu gini lagi. Lagunya nggak? Soalnya dia pikir kayaknya makin gede KTP-nya makin gede pinjemannya, kayaknya mikirnya gitu deh. Berarti ini aku udah gede banget dong. Jadi dia solusinya apa? Pada akhirnya ya itu harus penjara. Amit-amit, jangan sampai. Tapi ya solusinya dicoba dinegosiasikan langsung sama pihak pinjolnya. Jadi pakai akhirnya tanda tangan kontrak dengan terms masing-masing gitu. Jadi tetap dihitung. Biasanya tuh cari yang paling gede dulu. Itu yang harus dilunasi gitu. Pelan-pelan. Jadi emang karena kalau dipikirin semua pusing juga. Iya sih. Habis menurut gue nih ya, buat kita ya anak-anak muda kayak gini penting banget loh buat kita bisa memplan keuangan kita. Betul. Tips dari lo sendiri nih, walaupun lo sering banget belanja, gimana caranya sih financial plan kita tetap terjaga? Kalau dari gue yang pasti seenggaknya gue harus tahu kebutuhan gue per hari tuh apaan aja. Contoh harian tuh biasanya lo ngabisin duit berapa sih? Kayak paling minim tuh 5 juta. Masya Allah. Buat apa aja tuh? Buat itu nyicil rumah. Nggak, ini setiap hari. Setiap hari. Nggak, berarti lu ngutangnya banyak dong tiap hari KPR rumah. Nggak, jadi ya itu misalkan seenggaknya gue kehitung dulu tuh. Buat makan pagi, makan siang, sama makan malam. Terus gue juga masukin hitungannya buat beli forte, buat rokok harian juga. Iya, dari situ seenggaknya gue harus tahu, ini pengeluaran gue, jadi kalaupun udah kehitung 1 bulan, terus budget gue berapa nih, ada budget buat jajan, mesti budget buat nabung juga gitu. Jadi walaupun kerjaan, mungkin ada yang kerjanya freelance, ada yang kerjanya ngantor, gajian bulanan, seenggaknya udah harus tahu tuh sebulan pengeluarannya segini, jadi bisa spare lagi tuh untuk ke yang lain-lainnya, untuk cicilan kah apa, jajanin ayang gitu-gitu. Ada? Hampir. Kalau dari gue sendiri sih yang ngatur uang tuh biasanya agak susah sih gue. Kenapa tuh? Karena gue sebenarnya kalau ngatur uang harus ada uangnya dong. Betul. Kan tidak ada uang. Iya benar. Tapi palingan kalau gue sih kayak jajan tuh cuma weekend. Weekend. Kalau weekdays tuh daripada gue jajan di luar, mending gue makan di rumah. Karena gue anaknya mending banget. Karena gue perhitungan gitu jadinya. Daripada gue hangout, mending gue tabung buat bayar utang bulan lalu gitu. Tapi kalau ngomongin soal mendang-mending, ini juga mulai banyak nih sekarang nih kaum mendang-mending nih. Gue mungkin salah satunya kali ya. Iya, jadi kayak gue mau cerita kayak mendingan gua. Iya sih. Mendingan elu kayak gitu. Tapi lo termasuk nggak kaum mendang-mending? Gue enggak sih. Teman-teman gue banyak. Gua dong. Iya, satu-satu. 2 kali udah ngomongin. Diulang lagi dong callback nih konsepnya. Iya, kaum mendang-mending yang dimana sebenarnya gue yakin lah setiap orang pasti punya masalah kan. Cuma nggak harus selalu dikomparasi sama masalah hidup lo terus. Iya sih, bener juga. Karena gue tuh capek cerita sama orang yang mendang-mending. Kayak misalnya gue cerita, kalau sama lu gue ceritanya enak nih. Iya dong. Mungkin karena lu kaya kali ya. Iya. Enak nih. Jadi bisa ngehina gue. Nggak gitu konsepnya. Tapi kan kalau sama yang mendang-mending itu gue ceritain, iya gue ada utang. Utang lu berapa? 10 juta. Lu masih mending 10 juta. Yang kayak gitu banyak banget tuh di tongkrongan. 11 juta. Nggak gitu juga dong. Masa gue mesti mikirin utang lu. Iya. Jadinya tuh kayak kompetisi sulit-sulitan hidup. Itu dia. Ya. Gue udah susah. Gue lebih susah. Tapi ada juga tahu kaum mendang-mending tapi positif. Kayak gimana? Contohnya nih, daripada gue hangout, mending gue nabung supaya tahun depan gue bisa keluar negeri gitu. Daripada gue jajan nggak jelas, beli-beli mulu di online shop, mending gue nabung, habis itu gue beli mobil. Itu financial planning juga tuh sebenarnya. Iya sih, walaupun nggak terukur secara jelas, tapi seenggaknya lo tahu ada apa subsidi sidang lah dalam kebutuhan lo sehari-hari. Apalagi kan makin kesini trennya makin banyak. Contohnya healing, itu dia. Staycation. Tuh, terus belum ada kaum hedon, itu dia tuh. Lagi lu terakhir healing kemana? Gue kemarin healing ke Sukaparna. Di mana tuh Sukaparna? Ada deh. Susah di map nggak ada. Emang tersembunyi buat orang-orang yang kaya ya? Betul. Terakhir tuh memang katanya tuh dulunya Atlantis. Atlantis yang buat berenang tapi bukan samudra. Bukan. Aduh.
Kalau lo yang mana? Lo apakah dari orang-orang yang suka spending, entah hobi, healing, hedon gitu, lo ada di bagian yang mana? Gua kayaknya ada di bagian healing sih. Di bagian healing. Karena kalau misalnya belanja tuh nggak terlalu banyak mungkin. Tapi gue tipenya kan anaknya kan adventurous banget nih. Ih, keren. Karena ya semua kan demi konten ya nggak. Jadi gue tuh harus ada nyari hidden gem. Oh, hidden gem, bener-bener. Hidden game. Hidden game. Iya, tahu banget mau dibongkar. Thank you ya. Iya, sama-sama. Bagi duit dong. Ada tinggal ambil. Tapi gitu gue kayaknya uangnya habis buat liburan. Karena ya itulah tren yang ada di TikTok di mana lo kayaknya harus bikin konten mulu, membuat lo kayaknya harus cari tempat-tempat lain. Iya sih. Jalan-jalan, keliling Jakarta atau keluar Jakarta, cari tempat-tempat baru, pantai baru. Tapi kan padahal kalau bikin konten lo nggak harus keluar Jakarta juga. Terus di gimana dong? Staycation Iya sih. juga bisa. Sama siapa? Ya sendiri aja. Iya. Review kayak lanjut. Ini dia staycation hotel under 300.000 kayak gitu. Lo review fasilitasnya. Oh, kayak ini udah termasuk Netflix lo guys gitu. Jadi review hotel. Review hotel aja kan daripada nanti lama-lama bisa di endorse. Itu dia. Endorse-nya sama hotel. Iya. Kan? Jadi kalau mau nginep-nginep lagi nggak usah mikirin lagi. Wah, tinggal mikirin yang lainnya doang. Jadi nggak usah pakai pinjol-pinjol lah ya. Nggak usah. Jadi kalau menurut lu gimana? Bagus nggak nih gue pinjol-pinjol gini nih? Tergantung, kalau menurut gua, kalau masalah pinjol tuh termasuk tergantung kebijakan lu menggunakannya untuk apa. Ya. Kalau misalkan ya ujung-ujungnya buat nutup utang yang lain, itu lah bener-bener namanya gali lubang tutup lubang, makin dalam. Karena kan ada bunganya besar gitu. Iya bener. Yang nggak terukur. Katanya bunganya Raflesi Arnoldi ya. Gokil. Sering dipakai buat naruh lukisan. Oh iya. Bunga bingkai. Thank you guys, thank you. Terima kasih. Nih tapi tadi kan gue udah foto nih. Ah. Gue udah tinggal sedikit lagi untuk ngepost supaya gue bisa pinjol. Oke. Tapi gue kepikiran cerita-cerita orang-orang yang pinjol nggak bayar-bayar, udah gitu yang diteror keluarganya, saudaranya. Iya, Takut itu dia. gua kalau Jangan kayak gitu. dah, masalahnya kan kita tuh nggak, masalahnya gini. Orang-orang daftar pinjol itu karena udah kepepet, jadi nggak kepikiran terms and conditionnya apaan aja. Gue nggak pernah baca gue. Nah iya, memang kita kan user agreement biasanya yang penting accept aja gitu kan ya. Tapi ternyata ada beberapa pinjol yang kayak ternyata udah kalau lo setuju dapat pinjaman, dia bisa ngakses kontak-kontak yang ada di handphone lo, dan itu yang pada akhirnya ngeblast ke teman, keluarga, kerabat, saudara. Kayak si Reza telah melakukan peminjaman dan belum melakukan pembayaran, kami tunggu. Itu malu banget itu. Itu dia makanya. Malu banget. Mungkin berarti tipsnya adalah kalau misalnya lu pinjol pakai HP yang nggak ada kontaknya. Jadi lu nggak usah save tuh, kayak nggak usah ada mama, papa, nggak ada. Mau ngeblast ke siapa? Terus kayak gue kebayang debt collector gitu kayak, aduh. Gue ngancem siapa ya hari ini ya? Dia udah hilang. Ya udah deh nggak jadi, aman dong. Nggak gitu juga dong. Tapi kalau ngomongin tadi kita udah sempat ngebahas masalah spending lah setiap bulannya. Betul. Gitu kan. Walaupun memang tadi udah ada sempat mending dialihin kemana daripada lo spending kemana. Betul. Gitu kan. Kalau menurut seorang Reza Al-Qadri, cara untuk melakukan penghitungan bulanan, pengeluaran bulanan biar bisa dibawa nyaman tuh kayak gimana sih? Kalau gue buat dibawa nyaman adalah yang pertama nih ya, pelajaran gue juga berarti ya, jangan spending sesuatu yang kalau menurut lu sebenarnya tidak penting. Oke. Dan gue tuh punya peraturan. Peraturannya kalau lu bisa beli barang ini 2 kali atau 3 kali berarti lu mampu. Kalau ternyata lu bisa beli barang ini cuma sekali, mending kagak usah. Itu peraturannya kalau dilanggar DO. Iya. SP1 dulu. SP1 dulu, iya siap. Kalau gue tuh seperti itu untuk menekan gue supaya nggak belanja-belanja. Karena kalau enggak ya gimana kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Bener. Kalau dikit-dikit beli sneakers harga 20 juta. Udah gitu pinjol ya kan ya. Mau kemana masa depan kita ya? Mau di-spill gitu cerita siapa? Mau. Karena itu cerita aku sebenarnya. Kalau gue biar bisa dibawa nyaman. Gimana? Yang pasti seenggaknya harus tahu dulu mana yang dibutuhin, mana yang dipengenin doang. Karena kan kalau dibilang BM gitu mau ini mau itu banyak, tapi tergantung lo harus tahu mana yang sebenarnya lo butuhin. Kalau nggak butuh-butuh amat ngapain dibeli? Iya sih ya. Apalagi cuma perkara buat impress orang lain. Iya, biar kelihatan keren, biar kelihatan kaya. Yang harusnya diimpress tuh diri sendiri. Wah, gila. Nasihat yang cocok untuk aku. Aku juga cuma bisa ngomong aja. Lumayan bijak ya kita ya. Lumayan bijak. Mungkin nih gara-gara lagi kelilit utang ya. Coba lagi kaya
kayak sombong. Kayak kemana? Healing dulu. Langsung deh. Sebentar. Nanti selesai syuting beres ini gimana nih? Minta tolong.